Selamat siang, perkenalkan nama saya Joinda Francis. Saya akan mempresentasikan hasil dari resume buku yang ke-16 untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh Bapak Lazarus Ahmad. Sosiologi lahir dari semangat modern untuk memperbaiki masyarakat. Menurut Albion W., dia kecil meratapi erosi tradisional bentuk kohesi sosial seperti ikatan keluarga dan komunitas. Semangat ditemukan di pedesaan kecil masyarakat dan nilai-nilai bersama dengan kepercayaan yang ditawarkan oleh agama. Tapi, yang lain mengenali bahwa ada kekuatan sosial baru di tempat kerja, bahwa sosial berubah dengan potensi keduanya, ketertiban dan kekacauan sosial. Sesuai dengan semangat pencerahan sosial awal ini, pemikiran berusaha untuk membuat studi mereka bertujuan kepada masyarakat dan menciptakan suatu disiplin ilmu yang berbeda dari filsafat, sejarah, dan politik. Ilmu-ilmu alam seperti fisika, kimia, astronomi, dan biologi sudah mapan dan waktunya sudah matang untuk belajar manusia dan perilakunya. Karena sifat revolusi industri dan kapitalisme yang dibinanya, yang pertama dari ilmu sosial baru untuk muncul adalah ekonomi, dipelopori oleh Adam Smith, dan penyebabnya Wealth of Nation, lebih dikenal sebagai The Wealth of Nation, di tahun 1776. Namun pada saat yang sama, dasar sosiologi adalah juga diletakkan oleh para filsuf dan ahli teori seperti Adam Ferguson dan Henry de Saint-Simon. Dan di bagian awal berikut ini, pada abad yang sama juga oleh Auguste Comte, yang pendekatan ilmiah untuk mempelajari masyarakat maupun sosiologi sebagai disiplin yang berbeda. Yang pendekatan ilmiah untuk mempelajari masyarakat. Mengikuti jejak Comte datang 3 terobosan sosiologi yang berbeda: pendekatan untuk analisis dan interpretasi, kumpulan perilaku sosial, agenda untuk topik sosiologi di abad ke-20, dan Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber masing-masing diidentifikasi aspek yang berbeda dari modernitas sebagai faktor utama dalam menciptakan sosiologi ketidakteraturan dan perubahan. Marx, seorang filsuf materialis dan ekonomi, fokus pada pertumbuhan kapitalisme dan selanjutnya perjuangan kelas. Durkheim di pembagaian kerja yang dilakukan oleh industrialisasi, dan Weber di sekularisasi dan rasionalisasi masyarakat modern. Ketiganya memiliki pengikut yang antusias memengaruhi aliran pemikiran utama sosiologi hingga hari ini. Sebuah ilmu yang antusias mempengaruhi aliran pemikiran utama sosiologi adalah produk dari Age of Reason, ketika sains dan pemikiran rasional mulai berkuasa tertinggi. Sosiologi awal adalah karena itu mereka disiplin harus diperhatikan dengan serius. Metode mereka harus dilihat sangat ilmiah, tidak ada prestasi yang berarti mengingat sifat subjek mereka, perilaku sosial manusia. Comte meletakkan aturan dasar untuk yang baru adalah ilmu sosial berdasarkan bukti empiris dalam hal yang sama cara seperti ilmu-ilmu alam dari Marx. Ia juga bersikeras untuk mendekati subjek secara ilmiah, dan Durkheim mungkin yang pertama mendapat penerimaan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan di dunia akademik. Untuk menjadi ilmiah, penelitian apapun metode harus kuantitatif, bahwa adalah untuk mengatakan memiliki hasil yang terukur. Marx dan Durkheim bisa menunjukkan fakta, angka, dan statistik untuk cadangan teori mereka, tetapi yang lain bersifat manusiawi.
Sosiologi seperti teori dalam ilmu alam memiliki aplikasi praktis dan dapat digunakan untuk memajukan masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pada abad ke-19, Comte dan Marx melihat sosiologi sebagai cara untuk memahami kerja masyarakat untuk membawa perubahan sosial. Marx terkenal mengatakan, para filsufat hanya menafsirkan dunia dalam berbagai cara. Intinya, bagaimanapun adalah untuk mengubahnya. Dan banyak yang mengikuti sosiologi juga aktivitas politik telah mengambil ini hati Durkheim yang tidak ada di mana-mana. Hampir sama radikalnya dengan politik Marx, berusaha keras untuk memiliki sosiologi yang diterima sebagai akademisi yang disiplin. Untuk mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang, dia harus mendemokrasikan hanya untuk subjek akreditasi ilmiah, tetapi juga objektivitas, terutama mengingat kerusuhan politik yang telah ada di Eropa selama lebih dari 1 abad, mengikuti revolusi Pancasila. Pendekatan terpisah yang asli dunia mendominasi sosiologi untuk bagian pertama pada abad ke-20, tapi sebagai sosiologi secara bertahap diadopsi sikap yang lebih interpretatif. Mereka juga menganjurkan sosiologi sebagai alat dari reformasi sosial. Ini sangat terlihat di antara sosiolog dengan Marxisme perspektif dan lain-lain dengan kiri agenda politik saya. Setelah Dunia Perang Kedua, sosiologi termasuk Charles Louis Mills dan Mikhail Foucault meneliti sifat dan kekuasaan dalam masyarakat dan pengaruhnya terhadap individu, cara-cara di mana masyarakat membentuk hidup mereka sendiri, bukan dari cara mereka membentuk masyarakat, dan bagaimana kita bisa melawan kekuatan ini. Bahkan dalam sosiologi yang lebih mainstream, suasananya berubah dan cakupan subjek diperluas dari studi akademis masyarakat apa adanya, termaksud praktis aplikasi yang menginformasikan kebijakan publik dan mendorong perubahan sosial. Pada tahun 1972, Howard Beckery yang disegani oleh ahli teori sosiologi menulis, bagus sosiologi menghasilkan makna, deskripsi organisasi dan peristiwa, penjelasan yang valid tentang bagaimana mereka muncul dan bertahan, dan proposal realis untuk mereka perbaiki untuk penghapusan. Institusi dan individu sebagai cerminan dan peningkatan pada revalensi sosiologi, subjek yang diperoleh penerima yang lebih besar, dan bahkan fungsi sosiologi seperti setiap ilmu adalah hukum mengungkapkan apa yang tersembunyi. Pierre Bourdieu mengatakan di babak kedua abad ke-20 dan lebih banyak lagi pemikiran mengalihkan perhatian mereka terhadap masalah sosial, sehingga ruang lingkupnya sosiologi diperluas. Berkembangnya dari studi tradisional tentang struktur dan sistem modern masyarakat dan kekuatan sosial kohesi dan penyebab sosial gangguan, itu mulai memeriksa hubungan antara ini dan daerah sekitarnya. Sejak Perang Dunia Kedua, banyak sosiolog konvensi ditentang dan norma sosiologi baru telah diambil tempat mereka. Di dunia barat, hak-hak sipil perempuan, sosiologi teori juga telah membantu perubahan sikap terhadap seksualitas dan keluarga kehidupannya. Tugas sosiologi adalah untuk datang membantu individu yang kita harus masuk pelayanan kebebasan. Zaman global inovasi teknologi telah jadi dibilang membawa sosial perubahan yang sebanding dengan atau lebih jauh jangkauannya daripada itu dikerjakan oleh industri revolusi. Metodologi ilmiah untuk studi masyarakat yang mengambil biologi sebagai model. Seperti Herbert Spencer sebelumnya, dia dan Durkheim melihat masyarakat sebagai organisme dengan organ yang berbeda, masing-masing dari fungsi tertentu. Pendekatan imperatif, sementara ketelitian objek Durkheim memang
menangkapnya penerimaan akademis. Bukan semua sosiologi setuju bahwa itu adalah mungkin untuk memeriksa masalah-masalah sosial dengan metode ilmiah. Juga tidak ada hukum masyarakat untuk menjadi lebih efektif. Max Weber mengajukan bahwa kapitalisme dan sebagai yang utama kekuatan modernitas fokus adalah pada efek pada individu dan rasionalisasi dan sekularisasi. Sebuah disiplin ilmu yang ketat secara bertahap digantikan oleh sosiologi yang merupakan studi tentang ide kualitatif. Tak terukur seperti budaya, identitas, dan kekuasaan. Pada pertengahan abad ke-20, sosiologi telah bergeser dari pandangan makro masyarakat ke mikro, pandangan pengalaman individu. Charles Wright Mills mendesak masyarakat sosiologi untuk membuat koneksi antar lembaga masyarakat, terutama apa yang disebut elit kekuasaan dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan orang biasa. Setelah Perang Dunia Kedua, yang telah mengambil sikap serupa, Harold Cranfield mengajukan perubahan total dari metode sosiologi untuk memeriksa ketertiban sosial melalui kehidupan sehari-hari masyarakat. Memaksa individu untuk sesuai dengan norma-norma sosial, terutama norma-norma seksual. Sebuah ide yang diambil lebih lanjut dalam studi Judith Butler dan gender dan seksualitas. Pada akhirnya abad ini keseimbangan telah ditemukan antara studi objektif tentang masyarakat sebagai keseluruhan dan studi interaktif tentang pengalaman individu. Sekian resume dari saya, terima kasih.